tahapan pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes. Langkah yang pertama adalah pengurangan dan pemilahan. Ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah pengurangan pada sumbernya. Kami contohkan di sini adalah yang ke sini ya, yang di sini terjemahannya adalah good housekeeping. Good housekeeping ini apa? Good housekeeping ini adalah pengelolaan yang baik di internal, di rumah kita. Ya kan, kalau ibu-ibu memasak pasti merapikan dapurnya, kan gitu ya. Semua sama juga kita bekerja di rumah sakit kan, kita mungkin berkenalan pakai yang di laboratorium pakai reagen, yang di mana, yang di ruang pasien dia harus memilahkan limbahnya dan sebagainya. Maka itu adalah contoh good housekeeping yang baik. Di pemilahan itu adalah bisa contoh good housekeeping yang baik. Karena gini, sekali dia misalnya dia tidak limbah, seharusnya dia limbah tidak limbah B3 tapi tercampur dengan limbah B3 karena good housekeeping-nya tidak bagus, maka harus ditreatment semua itu sebagai limbah B3. Ini contoh yang kenapa pengurangan itu bisa dilakukan dengan cara good housekeeping. Yang kedua adalah dengan cara penggantian peralatan yang mengandung B3. Sekarang sudah sangat digerakkan dan ini mungkin pengumuman juga bagi yang tidak belum pernah mendengar bahwa Kemenkes akan menarik alat kesehatan yang mengandung merkuri. Ini contoh alat peralatan yang mengandung B3 adalah yang sekarang marak itu dilakukan adalah merkuri. Akan ditarik batasnya 2020 ini untuk digantikan dengan yang tidak mengandung merkuri. Contohnya apa sih? Termometer, spektrometer, kemudian alat apa lagi? Yang bisa dengan tadinya pakai merkuri sekarang berubah menjadi yang dipilih dengan yang digital. Itu adalah cara mengurangi limbah B3, dalam hal ini mengurangi limbah B3 merkuri bekas. Ini bisa menjadi contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah bekerja sama dengan suppliernya. Suppliernya apa rumah sakit? Pasti dengan supplier obat kan? Yang mudah. Bagaimana kita bisa mengurangi dengan bekerja sama dengan supplier? Karena kita harusnya memesan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, musim ini adalah pandeminya COVID, maka pasti yang di obat-obat penyembuh COVID itu yang menjadi yang harusnya kita adakan. Karena sekarang misalnya musim malaria sudah tidak lagi musim di daerah kita, maka tidak perlu lagi kita order obat malaria dengan kapasitas yang besar. Karena nanti kenapa? Urutannya adalah kalau sampai obat itu tidak terpakai dan kemudian jatuh menjadi kadaluarsa, ini tolong dibuka tabel 2 adalah bisa dikatakan reagen-reagen B3 murni yang karena kedaluarsa maka akan menjadi kelompok limbah B3 juga. Kalau yang obat kedaluarsa tadi dibuka di tabel 3 A337-2 pas strip 3 disebut di sana obat farmasi kedaluarsa dan sebagainya. Maka kalau itu tidak terjadi maka sudah mengurangi 1 poin bahwa sumber limbah B3 dari asalnya, dari sumbernya itu sudah berkurang. Yang keempat adalah penerapan FIFO. FIFO ini adalah singkatan dari first in, first out. Yang mana yang pertama masuk, mana yang pertama diterima, itu harus segera digunakan supaya tadi tidak melebihi masa simpannya. Juga sehingga mencegah adanya keadaan yang kedaluarsa. Baik. Yang langkah pengurangan yang kedua adalah menggunakan kembali atau reuse. Reuse ini bisa kita coba gali dari pemilihan produk yang dapat digunakan kembali. Misalnya apa di rumah sakit? Misalkan apa yang bisa dicuci lagi kemudian dipakai lagi setelah sterilisasi misalkan. Atau karena memang tidak terkontaminasi maka dia bisa dipakai kembali. Nah, yang jelas pasti ada peralatan yang karena disterilisasi kan peralatan operasi dan sebagainya tidak selalu harus sekali pakai dan dibuang, kan? Pasti ada hal-hal, ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa dengan sterilisasi, bisa dinyatakan sebagai bebas kuman dan sebagainya, maka peralatan itu dapat digunakan kembali. Ini contoh yang penggunaan kembali reuse. Langkah pengurangan yang ketiga metodenya adalah dengan daur ulang atau recycle.
Recycle ini bisa dikelompokkan melakukannya dengan daur ulang bahan organik, plastik, kertas, kaca, dan logam. Yang menjadi sangat trendy dan kemudian di beberapa contoh di rumah sakit yang lain sudah malah mendapatkan keuntungan ekonomi adalah tadi, coba nanti kalau sudah dapat Permen 56, di-download bisa Pak, Bapak Ibu sekalian, di-download di web KLH atau di Google, Permen LHK nomor 56 pasti bisa keluar, di-download aja dan dibuka. Kalau mau belajar recycle, khususnya pasal 38. Itu apa yang bisa di-recycle, misalkan infus, bekas pelabur, dan sebagainya, di sana disebutkan. Kemudian caranya ada 4 langkah, itu diikuti dan seterusnya, maka akan menjadi limbah yang tidak lagi disebut limbah B3. Itu adalah daur ulang, kemudian yang sudah berjalan itu diserahkan ke, misalkan karena ini plastik, diserahkan ke pabrik plastik untuk dipakai, penggunaannya dengan batas-batas tertentu, maka bisa mendapat uang dari pabrik plastik. Maka tadi kami sebutkan itu mendatangkan ekonomi baru bagi rumah sakit, sehingga sebagai balancing biaya pengolahan limbah lainnya yang harus dibayar kepada karena menggunakan jasa ketiga. Baik. Ini langkah yang lain adalah pemilahan. Masih dalam langkah kedua ya ini ya. Pemilahan bisa dilakukan dengan pemisahan limbahnya. Limbah tadi kita sudah tahu kodenya, kemudian kita harus belajar karakteristiknya. Kalau karakteristik di limbah B3 itu hanya beberapa, tidak seperti se-eksklusif yang di tabel di sebelah kanan ini. Kalau di PP 101 itu limbahnya hanya dikenali sebagai limbah infeksius, limbah beracun, limbah mudah menyala, padatan mudah menyala, cairan mudah menyala, reaktif, korosif, berbahaya bagi lingkungan. Itu karakteristiknya. Taunya dari mana? Pasti ada finger test. Bagaimana si limbah itu bisa dinyatakan oleh suatu laboratorium, karakteristiknya akan muncul. Kemudian jenisnya, karena ada jenis yang padat, jenis yang cair, jenis yang selari, dan sebagainya. Karena tadi ini hubungannya kita setelah tahu fisiknya, tahu kodenya, dan sebagainya, maka harus diteruskan dengan pewadahannya. Kalau kode limbahnya berbeda, wadahnya pasti harus berbeda. Jenisnya berbeda pun harus wadahnya berbeda. Kan nggak mungkin dicampur, kan yang padat dicampur dengan yang cair, kan nggak pas ya, nggak benar. Contohnya di sini, pewadahannya misalkan seperti ini, maka harus dilengkapi dengan simbolnya. Tadi sudah tahu karakteristiknya, misalkan simbolnya ini infeksius. Tadi ada beberapa lagi, misalkan harus ada labelnya dan sebagainya. Kemudian ini contohnya kalau benda tajam. Ini harus diisinya kalau pakai kantong seperti ini, pakai yang diisi hanya cukup 3/4, yang sudah sangat umum itu kalau yang agak mahal itu kayak di beberapa itu ada yang box plastik yang khusus untuk benda-benda tajam, itu sangat elegan dan rapih gitu ya menurut saya. Ada juga yang sederhana misalkan dengan plastik seperti ini, kemudian dimasukkan lagi dengan kantong karton gitu ya. Supaya apa? Kenapa harus 3/8? Karena untuk memberi ruang kosong kalau si sanitariannya atau petugas kebersihannya mengangkat ini sehingga tidak tertusuk jarum suntik dan sebagainya. Karena kita tahu pasti jarum suntiknya masih ada kuman dan sebagainya, sehingga tidak menularkan kepada atau tidak menusuk si pengelola berikutnya ini. Meskipun ini kan juga harusnya memakai sarung tangan kan ya, tapi paling enggak kan ada perlindungan lebih daripada limbahnya itu sendiri. Ya, next. Langkah yang kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan rumah sakit adalah berbadan usaha, maka harus ada izinnya. Tadi sudah kami sebutkan di kabupaten kota. Kemudian kalau sudah punya TPS, sudah harus mulai mencatat, ada logbooknya, melaporkannya ke kami, ke Pemda, dan ke gubernur. Kemudian memisahkan tadi limbah infeksiusnya, apakah patologis, benda tajam, dan sebagainya. Kemudian masa simpannya kita perhatikan. Karena nanti di izin itu akan ada masa simpan yang dicantumkan di sana. Dan sebagai penghasil, sebagai pihak yang mempunyai izin harus comply, harus taat kepada apa yang tertulis di izinnya tentang masa simpannya. Misalkan tadi
Yang infeksius dengan suhu 0 derajat karena sudah punya cold storage, maka boleh disimpan sampai 90 hari. Kemudian ini implementasi dari Permenkes 07/2009, kalau suhunya di antara 3 sampai 8 derajat masih bisa disimpan 1 minggu. Tapi sebenarnya ini belum kita adopsi di Permen 56 karena Permen 56 muncul dulu sebelum 2019. Jadi hal ini belum tertulis sebenarnya di dalam Permen 56. Baik, ini pengangkutan. Pengangkutan yang kami gambarkan di sini, kami akan cerita dulu pengangkutan yang tidak dalam pandemi. Tidak dalam pandemi itu biasanya kami melakukannya sudah dikenalkan ada moda darat, laut, dan kalau di Jawa ini sudah ada yang pakai kereta api. Moda yang tadi kan kita sudah mengenal kodenya ada A dan B. Kode limbah itu hanya ada 2 hurufnya, A dan B. Kalau A tadi sudah kami sampaikan harus diangkut pakai mobil yang seperti ini, box tertutup seperti ini. Tapi kalau kodenya B kategori 2 itu sebenarnya boleh dengan yang terbuka, mobilnya terbuka. Tapi kalau mobilnya yang tertutup boleh nggak? Ya boleh, karena berarti lebih aman kan? Boleh, gitu ya. Ini ada tulisan namanya, ada simbolnya pasti, kemudian ada nomor emergency dan sebagainya, itu lengkap di sini. Ada rekomendasinya dari KLHK, kemudian izinnya dari Kementerian Perhubungan Pusat, bukan Dinas Perhubungan Kabupaten ataupun Provinsi. Nah, di dalam Permen 56 kami mengenalkan roda 3 karena kami memahami bahwa kadang-kadang limbah B3 Fasiankes ini masih banyak yang di remote area, kemudian volumenya kecil dan sebagainya, maka bisa dilakukan oleh kendaraan seperti ini dengan persetujuan pemerintah kabupaten, kota dan atau kota atau provinsi kalau antar provinsi nantinya rutenya ya. Nah, bagaimana menerapkan ini? Kami kan gini, Bapak-bapak Ibu sekalian sudah mengenal nama manifest. Manifest itu adalah bukti penyerahan limbah dari penghasil kepada pihak ketiga pengolahnya tapi melalui pengangkut. Maka pengangkut akan membuatkan tanda terima limbah B3 yang disebut manifest. Kalau yang sekarang kita sudah beralih kepada manifest yang elektronik atau disebut Vestronic, ya. Nah, di dalam yang limbah roda 3 ini memang belum masuk di dalam Vestronic. Maka kita memberikan di Permen 56 itu panduannya sangat komplit bagaimana manifest ini harus dibuat dan sebagaimana termasuk berapa rangkap, mulai dari warna rangkap 1 putih, rangkap kedua kuning, biru, dan sebagainya sampai ungu. Kemudian peruntukannya siapa? Siapa yang menyimpan warna kode 4 dan merah muda dan ungu ini adalah pengirimnya. Pengirim adalah pemilik limbahnya, penghasil limbahnya. Kemudian yang masih disimpan pengangkut itu yang pertama lembar putih dan seterusnya, ini sudah sangat detail diberikannya di dalam Permen 56. Mudah-mudahan sudah bisa membantu. Ya, langkah yang keempat adalah pengolahan. Pengolahan ini sebenarnya lebih dilakukan secara termal. Apa bedanya pengolahan dan pemanfaatan ya, mungkin karena agak longgar waktunya. Pengolahan itu hanya mengurangi racunnya sebenarnya, mengurangi atau menghilangkan racunnya. Tapi kalau pemanfaatan itu adalah upaya recycle tadi, 3R tadi, untuk bisa menghasilkan produk yang lain. Nah, makanya tadi kita belajar kode limbahnya tadi, mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang sampai terakhirnya hanya diolah. Kebetulan kalau menurut teori dan sebagainya, itu terutama limbah infeksius, limbah-limbah dari rumah sakit memang kebanyakan memang hanya diolah. Kami mengenalkan salah satunya adalah untuk diolah secara termal. Diolah secara termal dengan cara apa? Kami ada 4 opsi sebenarnya. Dengan insinerator mungkin sudah sangat enak didengar oleh Bapak Ibu sekalian, sudah sangat familiar. Kemudian yang agak asing mungkin adalah gelombang mikro,
Ada lagi kita mengenalkan iradiasi frekuensi radio, dan yang agak terkenal akhir-akhir ini adalah autoclave, atau lain lagi bisa juga dengan microwave. Ada lagi mungkin plasma pirolisis. Untuk mengenal ini, kalau mau detail ada di permen 56, tapi paling tidak ada 2 kelompok yang kami sajikan di tabel sebelah kanan ini. Untuk autoclave gelombang mikro iradiasi ini memang penggunaannya sangat terbatas, hanya untuk pada umumnya limbah infeksius, benda tajam, dan peralatan medis. Gelombang mikro bisa digunakan untuk tabung gas. Radiasi hanya tadi 3, limbah infeksius, benda tajam, dan peralatan medis. Persyaratan yang umum dilakukan atau dipersyaratkan kami sebutkan di sini memang nanti ditempatkannya si alat itu, autoclave gelombang mikro dan iradiasi, adalah di daerah yang bebas banjir. Tidak rawan terhadap bencana alam atau dapat atau kalau ada bencana alam tapi sudah dengan teknologi dapat direkayasa, ditujukan dengan buktinya. Kemudian jarak dengan lokasi fasilitas umum juga diatur sesuai dengan izin lingkungannya. Kemudian yang keempat, ini sangat banyak dikenal, insinerator sekarang ini sudah lebih dari 100 Pasienkes yang memiliki insinerator sendiri dan berizin. Ya. Kemudian kalau dilakukan oleh jasa, memang kalau jasa semuanya alatnya insinerator, belum ada yang autoclave, belum ada yang gelombang mikro, karena ini sangat kecil kapasitasnya. Jadi yang besar itu insinerator. Dan dipilih karena apa? Karena memang lebih banyak menampung, bisa mengolah jenis limbah P3 Pasienkes pada umumnya, kecuali limbah yang radioaktif, mudah meledak, dan yang mengandung merkuri. Boleh mengandung merkuri, tapi nanti sangat dibatasi dengan uji emisinya. Apakah dia melebihi baku mutu emisinya? Kalau melebihi baku mutu emisinya, maka lebih baik tidak memilih limbah yang mengandung merkuri. Kemudian radioaktif, memang ini kebetulan juga bukan tanggung jawabnya KLHK, karena ini khusus, maka ada badan khusus yang wajib atau diberi mandat oleh negara untuk mengelola limbah-limbah yang radioaktif. Makanya di insinerator ini kan izinnya dari KLHK, kami pasti tidak akan mencantumkan, tidak membolehkan adanya limbah-limbah yang mengandung radioaktif. Syaratnya apa? Syaratnya sama, daerah bebas banjir, tidak rawan bencana, atau sudah dapat direkayasa dibuktikan, dan jaraknya setidaknya 30 meter dari lokasi fasilitas umum, dari jalan tol, dari daerah pemukiman, perhotelan, dan sebagainya. Kalau ada garis pasang laut dan sebagainya, daerah pasang sungai dan sebagainya, itu semua bisa dibuktikan kok dengan di studi AMDAL-nya biasanya ini sudah ada pembuktiannya, jadi tinggal dilampirkan pada saat pengurusan izinnya. Di kawasan industri pasti kalau cagar alam atau daerah ini kadang-kadang kan ada daerah cagar alam atau daerah hutan lindung saya sudah dihak pakaikan sementara sebagai kawasan industri, maka ini bisa diajukan sebagai memenuhi persyaratan. Baik, langkah yang kelima adalah penguburan. Penguburan ini dilakukan bila tidak ada insinerator, artinya memang daerahnya sudah sangat remote. Kemudian apalagi dalam masa-masa pandemi sekarang ini kan daerah masih di negara kan Presiden mencabut bahwa keadaan ini sudah tidak darurat, kan belum ada pencabutan, maka kami masih menyebut sekarang ini adalah masa darurat secara nasional. Maka boleh dilakukan penguburan. Ada 2 hal di penguburan, kami contohkan di Permen 56. Ada penguburan bagaimana mengubur limbah-limbah yang infeksius. Balik lagi di sini kami bisa memberikan contoh kenapa sih tadi dari awal kita mengedepankan atau kita mewajibkan untuk mengenali karakteristik limbahnya. Karena tadi berhubungan dengan pengelolaan berikutnya. Terbukti kan di sini bahwa limbah yang infeksius boleh dikubur. Caranya seperti ini, misalkan harus tahu air tanahnya setidaknya ada 1,8 meter dari kedalamannya, dari sini ya,
Kemudian dari sini ada 2 meter sampai 3,5 meter dari air tanahnya supaya apa? Kalau terjadi kebocoran di sini tidak merembes, tidak merusak air tanahnya, tidak mencemari air tanahnya. Misalkan di sebelah tetangga kita ada sumur dan sebagainya, maka tidak akan tercemar. Itu maksudnya. Kemudian daerahnya harus bebas banjir pasti. Kemudian jaraknya dari sumur paling tidak ada 20 meter dari sumur terdekat. Kemudian bagaimana penguburannya? Ini adalah misalkan benda tajam karena dia bersifat infeksius, kemudian dilayar lagi dengan tanah 10 cm, ada benda tajam lagi, dilayar lagi, dan kemudian ditutup. Kemudian di sini ada pagar pengamanan, dan sebagainya untuk bisa dilokalisir oleh persetujuannya kabupaten kota. Supaya tidak ada binatang yang masuk, tidak ada orang yang masuk yang tidak berhubungan, nanti jangan-jangan ada pemulung, duker-duker bisnis dan sebagainya. Itu yang kenapa harus berpagar dan sebagainya. Kemudian ini biasa seperti penguburan ada kemiringannya setidaknya 1%, karena kalau ada air hujan setidaknya bisa melebar ke sini dan tidak menembus ke sini. Itu masalahnya supaya mengalir ke runoff-nya di samping-samping ke sininya. Ya. Ada pelapis permeabilitasnya ini, tapi permeabilitas yang rendah DPE ataupun dengan semen. Teknis operasionalnya memang kami tidak menghendaki sampai penuh karena tadi ada tanah yang cukup padat di sini, kemudian ditutup juga dengan kapur, kemudian ada pencatatannya berapa kilo yang sudah dikuburkan di sini dan sebagainya, sehingga ada bukti dari rumah sakit mana dan sebagainya itu tercatat dengan rapi. Jenisnya hanya untuk patologis dan benda tajam. Kalau benda tajam lebih spesifik. Rasanya Fasciankes sudah sangat mengenal ada needle cutter ya. Ada needle cutter kan, artinya pencacah benda-benda tajam tadi. Untuk supaya apa? Supaya tadi kalau lebih bagus lagi kan diinspektan dulu, kemudian dicacah, sehingga dikubur di sini menjadi lebih sangat aman. Ini kan mengurangi volume. Kalau sudah dicacah kan menjadi sangat kecil ya. Jadi ini bisa dalam volume ini bisa dipakai berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan. Kalau memang sangat sedikit yang harus dikuburkan. Ini ada caranya, ada bagainya, bisa diikuti dengan jelas. Dan pasti tadi pemilihannya adalah untuk yang jauh dari air tanah. Ini contoh yang lain. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah ke-6, penimbunan. Ini dalam keadaan normal, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman jasa pengolah tadi punya insinerator, katakanlah ya yang mudahnya kami contohkan, maka dia akan menghasilkan residu. Residunya ini kami sudah berikan lagi kodenya yang lain. Karena residu ini adalah kami melihatnya dari kelompok kegiatan INI 47. Masih di tabel 3 ya, karena masih dengan nomor 3. Artinya ini semua dengan 3 di depannya adalah di tabel 3. Mudahnya kan gitu. Kalau ini 2 berarti ada di tabel 2. Kalau ininya 1 berarti di tabel 1. Kalau ini yang 4 berarti di tabel 4. Itu yang mudah ya. Kalau A dan B tadi kan sudah paham, harus tertutup mobilnya karena kategori 1, kategori bahaya 1, kalau B mobilnya boleh terbuka karena kategorinya 2, lebih tidak berbahaya. Nah, untuk yang residu insenerator ini, kebetulan namanya sama, fly ash insenerator. Atau ada juga yang lebih kasar namanya slag atau bottom insenerator. Ya, tapi ini dari insenerator, makanya kodenya beda. Ada lagi kalau mau dilihat belajar lebih lanjut di tabel 4A, bukan kalau di tabel 4 nggak ada A dan B karena semua di golongan 2, golongan kategori 2. Maka ada B4010 misalnya itu fly ash. Tapi beda maksudnya karena fly ash yang di sana adalah fly ash yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Misalkan di furnace, di boiler dan sebagainya. Karena apa? Ini tetap harus berhubungan dengan pihak ketiga. Jangan sampai salah bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau yang fly ash di sini, kerjasamalah dengan penimbun. Kalau memang tidak bisa melakukan penimbunan sendiri. Kan tadi syaratnya agak susah kan ya, mencari daerahnya. Dan dalam keadaan normal biasanya jika tidak dilakukan. Tapi yang keadaan
yang sangat lazim dilakukan penimbunan oleh jasa. Nah, ini adalah, dan biasanya ini dengan sanitari atau controlling landfill, ini oleh jasa biasanya yang punya izin, kebanyakan kalau sudah diuji TCLP dan sebagainya, itu membuktikan bahwa abu insinerator kebanyakan membutuhkan atau mewajibkan di landfill kelas 2. Karena mohon perhatian, kami mengenalkan landfill itu ada 3 kelas, Pak, Ibu. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang paling rigid itu paling banyak syaratnya itu di kelas 1, karena mungkin toksiknya sudah sangat tinggi. Ada uji TCLP, uji SD50, dan sebagainya. Itu prosedur menentukan bagaimana landfill yang tepat. Ya, tapi sebagai penghutan umum biasanya limbah-limbah abu fly ash, bottom ash dari insinerator ini adalah di kelas 2. Ya. Kalau terpaksa ditimbun dalam keadaan sekarang ini, maka timbunannya sebenarnya kayak dienkapsulasi dulu atau solidifikasi dulu dan sebagainya. Itu mungkin teknis yang lebih lengkap bisa dibaca di Permen 56. Kalau yang insinerator tadi yang dari batu bara itu bisa, kalau misalkan salah satu Anda punya boiler atau mungkin penghasil lain yang di sini, atau Bapak-bapak, Ibu-ibu DEH bisa menyampaikan ke penghasil lainnya, itu memang bisa dimanfaatkan. Sudah banyak sekali pemanfaatan fly ash B4010, B4009, bottom ash-nya itu adalah dengan dibuat misalkan dengan untuk road base, untuk batu batako, untuk bata merah, dan sebagainya. Itu sebagai gambaran pemanfaatan. Tadi bisa mencapai recycle ya, kalau pemanfaatan ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, yang punya insinerator mohon diperhatikan, karena residu ini juga sama, harus mulai, kalau dihasilkan harus ditimbang, kemudian dikemas, diberikan sibulnya, diberikan labelnya, dan sebagainya. Itu sama persis dengan pengelolaan tadi, langkah 1 sampai 4 tadi, sampai dipilah, diolah, dan sebagainya kan ya. Nah, yang menjadi penting adalah rumus umumnya yang baik insinerator itu residunya maksimum tuh 10% dari limbah yang dimasukkan. Itu rumus umumnya. Kalau lebih dari itu berarti sebenarnya insineratornya tidak bekerja dengan baik. Karena menghasilkan, kan gini, bisa dibayangkan kan kita membakar sampah aja. Kalau jadi abunya sedikit kan artinya pembakarannya sempurna kan, karena menjadi abu semuanya. Tapi kalau misalkan apinya nggak bagus, mesti kan nanti di dalam abu insineratornya kelihatan tuh masih ada limbah yang setengah kelihatan bentuknya atau masih hanya hangus saja. Itu bisa menjadi parameter visual bahwa insinerator kita itu sebenarnya berjalan baik apa tidak. Ini sebenarnya pengetahuan teknis lainnya yang mudah-mudahan menjadi perhatian sekarang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya insinerator dan mengoperasionalkan insineratornya. Baik, ini pembahasan yang keempat, lebih panjang lagi, masih ada waktu ya Bu Christine ya. Penanganan limbah medis dalam masa darurat. Kami sudah bekerja sejak 22 Maret, sejak awal pandemi, bahwa Menteri LH memberikan surat kepada gugus percepatan penanganan COVID, bagaimana memberikan guidance, bagaimana pengelolaan limbah medis itu, terutama dari Fasiankes, juga dari rumah sakit darurat. Kemudian diperkuat 2 hari kemudian dengan SE, Surat Edaran Menteri kami nomor 2, tentang pengelolaan limbah infeksius yang dikelompokkan menjadi 3 ini. Penanganan limbah infeksius dari Fasiankes, termasuk dari rumah sakit darurat dan sebagainya. Kalau memang bentuknya rumah sakit, kan sekarang banyak juga ya rumah sakit lain yang dipakai sebagai rumah sakit darurat. Atau dari penanganan limbah-limbah infeksius dari ODP. Ini sekarang banyak juga kan, rumah tangga atau rumah dinas wali kota, rumah balai desa dan sebagainya, untuk menampung isolasi mandiri suatu kelompok dan dihuni oleh orang-orang yang ODP kan, orang dalam pengawasan, dan itu potensi menimbulkan infeksius. Maka ini akan menjadi kelompok yang kedua, bagaimana penanganannya.
Kelompok yang ketiga adalah nanti kita memberikan panduan-panduan bagaimana pengelolaan rumah tangga, sampah rumah tangga yang kemudian ada pasien atau isolasi mandiri di dalam rumahnya. Karena kami sebut namanya adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini agak kurang lengkap ya. Yang lengkap adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Bagi teman-teman kami yang di DLH sudah terbit Bapak Ibu sekalian PP 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Nanti bisa dicari di web, mudah-mudahan sudah bisa di-download. Nah, yang ketiga adalah kebijakan Dirjen kami untuk mengatasi masa darurat ini adalah mendorong perusahaan pengolah dan pengangkut limbah medis, terutama yang infeksius, untuk bisa berjalan normal. Karena kami juga sangat prihatin waktu awal beberapa pengangkut, Bu, kami tidak bisa mengangkut karena daerah kami terhalang oleh PSBB misalkan. Atau masyarakat sekitar jasa pengolah tidak kondusif oleh pihak kelurahan dan ormas dan sebagainya karena dihimbau untuk ditutup, dianggapnya semua berbahaya. Itu masa-masa yang kita dengar, maka untuk melakukan itu untuk sebagai langkah koordinasi juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat, maka surat Dirjen ini 156 memberikan kebijakan bahwa perusahaan pengolah dan pengangkut terutama yang limbah medis harus tetap beroperasi semaksimal mungkin dengan segala kendala. Mereka mungkin juga takut terinfeksi, kemudian dan sebagainya. Tetapi langkahnya kemudian juga mereka menyusun SOP sehingga mereka merasa lebih aman dari penanganan limbah COVID yang semua menjadi awam pada awalnya. Dan alhamdulillah survei kami di bulan berikutnya kepada 166 pengangkut itu sebagian besar hanya 1-2 yang tidak bisa menjalankan tugasnya karena memang penghasilnya tutup atau mungkin karena mereka masih ketakutan dan sebagainya. Tapi sudah 2-3 bulan, 4 bulan ini kami sudah tidak lagi mendengar adanya hambatan untuk operasional. Jadi mereka sudah mulai juga dengan kebiasaan dan karena mereka juga sudah lebih paham, lebih pede dengan SOP yang kemudian mereka susun. Apalagi dengan adanya sama juga panduan-panduan dari Kesling kami sebarkan juga kepada para pengangkut ini untuk bisa diadopsi demi keamanan petugasnya mengambil sampah-sampah dari Fasyankes. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala. Yang terakhir adalah kami memberikan tugas kepada Bupati Wali Kota, kepada Gubernur sebenarnya ini untuk mulai mencatat pengelolaan data, mendata, mencatat, dan melaporkan kepada kami bagaimana respon kebijakan apapun diambil, apakah instruksi gubernur, apakah surat edaran gubernur, atau mungkin sudah banyak juga surat edaran wali kota, kabupaten, atau bupati, atau mungkin SK-SK lainnya, mungkin termasuk juga instruksi atau pedoman panduan dari kepala dinas LH dan seterusnya. Dan juga yang kedua adalah masalah pencatatan pelaporan limbah dari COVID-nya. Terima kasih sudah sampai bulan Mei ini kami sudah menerima laporan dari semua provinsi. Kami sekarang hanya menunggu updating-nya, Pak. Mungkin kalau yang dulu baru sampai April, mungkin bisa sekarang disusulkan pendataan tentang bulan Mei, misalkan, atau mungkin ada beberapa provinsi yang sudah melaporkan mengupdate-nya sampai bulan Juni, karena ini kan sudah Juli minggu kedua. Terima kasih Provinsi Maluku, terima kasih Sulawesi Tenggara, kami sudah menerima laporan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian yang penanganan tadi kalau mau lebih detail, yang pertama tentunya pengemasan, sama kami mengadopsi langkah-langkah tadi. Pengemasannya lebih dulu dipilah, kemudian karena ini COVID, maka harus dilakukan dulu penyemprotannya sebelum diikat, kemudian dikemas dalam kantong kuning, kemudian kami akhir-akhir ini mendengar kantong kuning mungkin agak susah didapat,
maka boleh dengan kantong warna lain kalau memang keadaannya terpaksa dan tertutup. Ada juga yang demi amannya kadang-kadang di kantong dengan dua kantong, dua kali kantong. Itu hanya demi lebih amannya aja, lebih feeling amannya, lebih berasa aman. Kalau dulu ya aku kan mengenalkannya dengan double layer ya, double liner kan itu ya. Nanti mungkin yang di siang itu akan lebih detail dari teman-teman Kesling menyampaikan hal ini. Kemudian penyimpanannya adalah ya kalau suhu normal 2 kali 24 jam disimpan di TPS. Persoalannya gini, kalau belum punya TPS limbah B3 harus bagaimana? Adopsilah persyaratan limbah B3 yang minimum. Misalkan limbah itu usahakan tidak tempias dari hujan, aman dari air hujan. Kemudian kan infeksius karena air hujan takutnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian jauhkan dari orang yang tidak dikenali. Artinya dalam suatu ruang tertutup, ada terkunci dan sebagainya. Jauhkan dari binatang untuk tidak mendekat. Lakukan disinfeksi juga di daerah bangunan tersebut untuk masa-masa penyimpanan yang terpaksa payah, misalkan. Itu adalah pengamanan dalam rangka penyimpanan. Meskipun misalkan sampai kondisi sekarang terpaksa ada yang belum memiliki TPS 5P3. Kemudian usahakanlah ada penerangan kalau malam supaya ada simbolnya. Kalau nggak ada simbol, susah mendapatkan simbol limbah B3, tulislah limbah COVID atau limbah infeksius dengan tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang, sehingga kalau malam pun orang tahu, oh tidak akan mengambil, memindahkan, atau merusak tadi yang sudah dipilah dengan bagus, sudah dikemas dengan bagus, jadi tidak disalahgunakan oleh yang karena ketidaktahuannya, atau mungkin salah angkut dengan sampah yang biasa. Karena awal-awal dulu terjadi tercampur dan di hulunya, di TPA kota itu ada terjadi kasus limbah sampah rumah tangga tercampur dengan limbah dari Fasiankes karena ketidaktahuan tadi. Mungkin ya karena TPS-nya belum teratur dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak akan terjadi untuk masa-masa sekarang kan khususnya di Maluku dan Sulawesi Tenggara. Pengangkutan karena tadi kita sudah paham A337/1 infeksius maka dilakukan dengan alat angkut yang tertutup. Pengangkut sudah melakukan disinfektan juga dulu dengan alat angkutnya, setelahnya kemudian ditutup, mereka pun sudah pakai APD dan sebagainya, itu yang sudah dipraktikkan oleh para pengangkut. Kemudian pengolahannya, nah ini mohon jadi perhatian. Tadi kami mengenalkan yang sudah sudah lazim kan pakai insinerator. Pertanyaannya gini, kalau rumah sakit punya insinerator, tapi belum ada izinnya, boleh dipakai apa enggak? Jawabannya adalah boleh sepanjang insinerator itu tidak rusak, pastikan. Kalau tidak rusak kan berarti bisa dinyalakan. Nah, kalau dinyalakan suhunya bisa enggak mencapai 800? Kalau bisa mencapai, maka silakan dipakai. Karena masa darurat. Di SE disebutkan ini diskresi atau kelonggaran yang bisa dilakukan. Kemudian kalau ada autoclave yang belum berizin pun bisa dipakai asal dia dilengkapi dengan shredder. Shredder itu apa? Alat pencacah. Kemudian melakukan pengelolaan lanjut terhadap residunya. Tadi kami sudah sampaikan residunya bagaimana pengelolaan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kelompok yang dari rumah tangga. Kalau ada ODP dari rumah tangga, maka harus disimpan juga dalam kemasan yang tertutup. Mungkin ini beberapa contohnya ya, beberapa inisiasinya apa visualisasinya dengan beberapa gambar. Ini kan alat-alat misalnya masker bekas, apa sarung tangan bekas dan sebagainya dari ODP. Kemudian ini dikemas, dipilah, diwadah dengan tulisan katakanlah belum ada simbolnya maka limbah infeksius dan kemudian diangkut kepada titik kumpul. Titik kumpul ini kami akan sampaikan beberapa pembelajaran dari berbagai daerah karena kami membaca dan kami menerima respon-respon kebijakan SE tadi dengan berbagai variasinya yang mungkin dapat menjadi bayangan Bapak Ibu sekalian untuk diadopsi atau mungkin dimodifikasi nanti sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Titik kumpul, kami menyampaikan. Titik kumpul ini ada yang sangat detail. Di kelurahan pun ada titik kumpul. Itu sudah sangat bagus. Kalaupun kelurahannya mungkin masih nggak pede dan sebagainya, ada SK SE Gubernur, Wali Kota, bahwa itu dilakukannya di titik pengumpulan di kecamatan.
Artinya adalah dengan gerobak-gerobak dari rumah tangga yang khusus, petugasnya juga khusus dengan dilengkapi dengan paling tidak kan ada masker, ada sarung tangan, ada sepatu safety-nya, membawa itu kepada titik kumpulnya. Atau contoh yang lebih kreatif. Ini tidak bisa sendiri. Ada kerjasama dinas lingkungan, dinas kesehatan, dengan dinas kebersihan. Maka teman-teman yang dinas kebersihan punya box-box di public area, di mana di situ dituliskan untuk limbah khusus, limbah COVID misalkan. Yaitu sebagai titik kumpul yang terdekat misalkan. Dari sana nanti petugas kebersihan akan bekerja sama dengan pengolah limbah B3 atau bekerja sama dengan rumah sakit untuk bersama-sama sebagai titik kumpul dan kemudian diangkut kepada limbah B3. Pembiayaannya dari mana? Pembiayaannya bisa sharing dengan antar di dalam suatu kabupaten itu sendiri. Ada komunikasi dengan DLH, casing, dan sebagainya. Atau di masing-masing kabupaten kota kan ada di gugus pelaksanaan gugus pengendaliannya tadi, bisa dikomunikasikan di sana. Karena kami mendengar ada yang, oh ya Bu, jasa kami diajak kerjasama oleh Dinas Kensling, misalkan Provinsi Jawa Barat. Dan layanan CSR kepada, karena kami sudah biasa melayani di daerah itu, maka kami bisa membantu mengangkut dari titik kumpul sampai ke pengolahannya di kami secara free. Itu adalah beberapa contoh yang dilakukan di beberapa daerah yang bisa saya tularkan. Ya. Yang penting adalah tidak tercecer di semua tempat, tapi ada titik kumpulnya sehingga pengelolaan berikutnya menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah yang sejenis sampah rumah tangga tadi. Ini kadang-kadang ada dua hal. Ada yang memang karena dia ODP, ada yang karena dia orang sehat. Orang sehat seperti kita kan tetap aja harus wajib pakai masker. Kalau bagi yang orang sehat, di SE kami mengedepankan gunakanlah masker yang dapat dipakai ulang. Karena bisa dicuci dan sebagainya, supaya tidak menambah sampah yang harus dikelola. Yang kedua adalah bahwa kalau pakai masker yang disposable dan mau dibuang, atau mungkin sudah cuci berapa kali, bukan sudah robek dan sebagainya, maka sebelum dibuang lebih bagus dirobek dulu, dipotong dulu, kan ini ya, dirobek dulu, dipotong dulu, kemudian dilipat di suatu bungkus tertentu, kemudian dipakai di bin yang sudah rapi seperti ini, sehingga pengelolaan berikutnya jelas. Oh ini enggak orang sehat, jadi kalau mungkin kan dicuci dulu pakai sabun, itu kan sudah melarutkan atau menghilangkan virusnya. Yang paling mudah kan gitu ya. Pakai sabun dan pakai keamanan bagi petugas kebersihan di rumah tangga kita, dari rumah tangga kita, mungkin kebersihan RT RW kita, tingkat RT RW kita. Jadi yakin mereka kita tidak menularkan kepada mereka karena kita berasal dari sampah-sampah yang sehat. Demikian